side eye. Criminal offensive side eye. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membawakan podcast yang membahas tentang seks cake atau tautan seks. Perkenalkan, nama saya Christian Rap Daniel sebagai host. Saya Muhammad Nurdin sebagai kameramen. Saya Regina Pusawira Pradita sebagai konselor genetik. Saya Setia sebagai dokter Cindy. Saya Putri Fauzi sebagai editing. Selamat menonton. Selamat menonton. Oke guys, selamat datang di podcast kita hari ini. Di episode ini kita akan membahas tentang seks cake atau tautan seks. Di sini saya tidak akan membahasnya sendirian karena ada dua narasumber yang akan bergabung dengan kita hari ini. Oke, dokter Cindy silakan masuk. Apa kabar dokter Cindy? Saya baik, senang bisa bergabung hari ini. Dan kita juga kedatangan Ibu Gina, seorang konselor genetik yang sering berhadapan langsung dengan pasien yang memiliki kelainan genetik. Apa kabar Ibu Gina? Halo, kabar saya baik. Terima kasih sudah bergabung, sudah mengundang saya di sini. Ya, luar biasa sekali. Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan yang mendasar. Apa sih itu seks cake atau tautan seks menurut dokter Cindy? Baik, jadi seks cake atau tautan seks adalah istilah yang digunakan dalam genetika untuk mendefinisikan genetik yang terletak pada kromosom seks. Nah, khususnya kromosom X dan Y. Pada manusia, tentu kita tahu bahwa wanita memiliki 2 kromosom X, sementara laki-laki memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Jadi sifat-sifat inilah yang dikendalikan oleh gen di dalam kromosom X atau Y dengan pola yang berbeda antara pria dan wanita. Jadi, ini yang menjelaskan mengapa beberapa penyakit lebih umum terjadi kepada pria daripada wanita. Nah, tepat sekali. Karena laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X. Mereka lebih rentan terhadap sifat-sifat resesif yang diwariskan melalui gen di kromosom X. Misalnya penyakit hemofilia dan buta warna yang lebih sering terlihat pada pria karena mereka hanya punya satu salinan gen tersebut. Menarik. Nah, Bu Gina, bagaimana seks cake ini berdampak pada pekerjaan Anda sebagai konselor genetik? Sebagai konselor genetik, kami sering bertemu dengan keluarga yang memiliki riwayat penyakit terkait sengginjalide. Salah satu contoh yang sering muncul adalah hemofilia, yang merupakan kelamin pembentukan darah ketika ada anggota keluarga pria yang mengalami hemofilia. Kami harus melihat apakah perempuan di keluarga itu merupakan pembawa carrier. Sifat tersebut pun menunjukkan gejala, tapi mereka tetap bisa menurunkannya kepada anak laki-laki mereka. Jadi, meskipun perempuan mungkin tidak menunjukkan gejalanya, mereka tetap bisa berperan penting dalam pewarisan sifat tersebut. Benar sekali. Ini yang kami jelaskan kepada pasien dan keluarga agar mereka bisa memahami risiko-risiko genetik di masa depan. Jadi perencanaan genetik sangat penting, terutama jika ada riwayat penyakit gejala dan dalam keluarga. Wah, ternyata konsep seks cake ini sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama dalam kesehatan dan perencanaan keluarga. Kira-kira apakah ada contoh lain selain hemofilia dan buta warna yang juga melibatkan seks cake di dokter Cindy? Tentu, salah satu contoh lainnya adalah distrofi otot Duchenne yang juga lebih umum pada pria. Ini adalah penyakit
genetik yang mempengaruhi otot dan disebabkan oleh mutasi pada gen yang terletak di kromosom X. Sama seperti hemofilia, perempuan yang membawa gen ini biasanya tidak mengalami gejala, tapi bisa menurunkannya kepada anak laki-lakinya. Oh, jadi ini bukan hanya tentang buta warna atau bentuk rambut, tetapi juga penyakit yang cukup serius ya. Betul. Inilah mengapa pemahaman tentang seks dan KG sangat penting untuk dunia medis dan genetika. Hal ini membantu memprediksi kemungkinan pewarisan penyakit dan memberikan panduan bagi keluarga. Bu Gina, berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana reaksi keluarga ketika mengetahui mereka mungkin menjadi pembawa carrier dari penyakit yang diwariskan melalui seks linkage? Biasanya ada perasaan khawatir dan cemas ketika mereka diberi penjelasan yang jelas. Mereka lebih memahami bahwa ini adalah kondisi yang dapat diprediksi dan dikelola. Kami memberikan dukungan emosional dan informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Sangat penting ya untuk memberikan dukungan penuh kepada mereka. Oke, lanjut. Dari pembahasan yang dibahas oleh Dr. Cindy tadi, apakah ada kelainan genetik pada seks linkage akibat penyimpangan kromosom? Ya, memang ada beberapa kelainan genetik pada seks linkage. Memang bisa terjadi akibat penyimpangan kromosom. Misalnya, sindrom Turner yang ditemukan oleh Hunter Turner tahun 1938 dengan ciri-ciri. Oke, lanjut yang kedua ada sindrom Klinefelter yang ditemukan oleh Klinefelter pada tahun 1942 dengan ciri-ciri. Yang ketiga ada sindrom Jacob yang ditemukan oleh Patricia Jacobs pada tahun 1965 dengan ciri-ciri. Yang keempat ada sindrom Edward yang ditemukan oleh John Edward pada tahun 1960 dengan ciri-ciri. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali dari Dr. Cindy. Ini semua sangat menarik. Sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, apakah ada pesan terakhir dari Dr. Cindy atau Ibu Gina untuk para pendengar-pendengar kita? Ya, saya ingin menekankan bahwa genetika adalah bidang yang sangat penting untuk dipahami. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik mengenai kesehatan kita dan keluarga. Saya sepakat dengan Dr. Cindy, penting bagi setiap orang untuk memahami risiko genetik mereka terutama jika ada riwayat penyakit tertentu di keluarga. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional. Luar biasa. Terima kasih Dr. Cindy dan Ibu Gina atas penjelasan dan wawasan yang sangat berharga hari ini. Itu tadi pembahasan kita mengenai seks linkage. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Oke, terima kasih telah menonton podcast kami. Semoga podcast kami bisa memberikan banyak wawasan dan ilmu untuk kalian. Bye-bye. Oke guys, selamat datang.